Langsung dari gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara 95.1 FM MNC Trijaya, The Real News and Information. Halo, selamat pagi pendengar Trijaya, selamat berjumpa kembali dalam program talk show Parlemen Menyapa. Edisi hari ini Rabu 16 Juni maksud saya 2021, hasil kerjasama Radio MNC Trijaya, MNC Play, Koransindo, dan iNews TV. Pendengar Trijaya, banyaknya lonjakan pasien COVID-19 di Sumatera Utara membutuhkan penanganan yang tepat dan juga cepat. Apalagi bukan hanya sekedar dari segi kesehatan, tapi COVID-19 menghantam di semua sektor dan tentu saja perlu adanya pengawasan agar penanganan bisa berjalan secara optimal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD memiliki peran strategis dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama melalui 3 hal, yakni pembuatan peraturan, pengawasan, dan juga anggaran. Dan DPRD juga merupakan salah satu penyambung sosialisasi penanganan COVID-19 di daerah-daerah. Nah, pendengar Trijaya, ikuti terus perbincangan kami selama 1 jam ke depan untuk membahas pengawasan, pencegahan dan penanganan COVID-19 bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara, Komisi A bersama saya Ami Maulide serta narasumber saya ada Bapak Hendro Susanto selaku Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Hendro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Ami luar biasa pagi, semangat terus. Harus tetap semangat. Kita sabar dulu para pendengar Trijaya FM dimanapun berada, khususnya di Sumatera Utara. Selamat pagi dan salam sehat, merdeka, dan doa kita semua agar semua pada keadaan sehat. Dan ini jam 9 nih, bisa kita sudah berjemur ini. Oke. Untuk mendapatkan sinar matahari sebagai bentuk masukan vitamin D dalam tubuh kita. Oke. Baik, berarti sambil berjemur sambil dengerin kita ngobrol pagi ini ya Pak Hendro ya. Oke. Dan pendengar Trijaya, Anda bisa berinteraktif ya bersama kami di 457266 atau SMS dan WhatsApp kami di 081361093928. Nah, Pak Hendro, ini kalau ngomongin COVID-19 kayaknya nggak habis-habis karena memang belum terselesaikan juga nih. Kita masih harus hidup dengan masker dan harus menjaga jarak nih. Nah, sudah setahun lebih kita hidup bersama COVID-19, dan untuk pengawasan pengendalian COVID-19 ini kan DPRD sendiri juga menjadi bagian dari atau memiliki peran strategis yang seperti sudah saya sebutkan di narasi tadi. Seperti apa sih pengawasan DPRD selama setahun ini terhadap COVID-19 di Sumatera Utara, Pak Hendro? Ya, Mbak Ami dan pendengar Trijaya FM dimanapun berada. Pertama, kami di DPRD Provinsi Sumatera selaku legislatif ya turut prihatin, dan keprihatinan ini harus kita rubah menjadi sebuah peluang, tantangan untuk kita bisa mensikapi pandemi COVID-19 ini dengan baik dan bijaksana seperti itu. Tentunya dengan beberapa upaya yang signifikan dan khususnya kita bisa beradaptasi, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan. Perlu saya mengingatkan diri saya pribadi dan kami di DPRD sebagai legislatif, sebagai perwakilan masyarakat Sumatera Utara, mengajak kita semua 14,8 juta jiwa masyarakat Sumatera Utara, kita DPRD, eksekutif, pemerintah, legislatif, DPRD, untuk kita tetap setia dan taat terhadap protokol kesehatan seperti itu. Karena protokol kesehatan ini bagian dari upaya kita untuk meminimalisir dampak dari penyebaran COVID-19 yang hari ini fasenya mengalami kenaikan yang signifikan sejak April. Kalau kita baca grafik dan trennya, itu mengalami kenaikan di bulan April, Mei, dan Juni. Jadi wajar kalau hari ini back occupation rate kita, BOR kita ini mengalami yang kenaikan cukup signifikan. Ini bukan yang di Sumatera Utara, tapi secara nasional juga begitu berani. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita sampaikan bahwa setahun berlalu ini fase yang luar biasa, dan ini adalah pandemi sejarah pertama ya di dunia ini yang begitu lama. Dulu pernah dunia ini mengalami pandemi, tapi itu kisaran lebih kurang 1 tahun sudah selesai. Nah, sekarang hari ini sudah lebih dari 1 tahun. Nah, dan ini kita juga masih beradaptasi dan terus melakukan upaya-upaya untuk menurunkan, berjuang bersama, berkolaborasi melawan dari pandemi COVID-19 ini seperti itu. Nah, kami di DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai fungsi legislatif itu juga, dan ada fungsi legislatif itu ada fungsi DPRD ada 3. Pertama itu tadi betul kata Mbak Ani, membuat aturan. Yang ketiga melakukan pengawasan atau controlling. Yang keempat adalah fungsi anggaran atau budgeting. Nah, saya ingin menyampaikan pada Pak Sumatera Utara bahwa fungsi kami sebagai pembuat peraturan, kita sudah punya namanya
peraturan daerah tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Ini sudah diparipurnakan di bulan Januari 2021 dan sudah dieksaminasi oleh Kemendagri dan sudah menjadi produk perda di Sumatera Utara. Ini merupakan respon cepat dari kita di DPRD sebagai fungsi pembuat aturan ya terhadap Impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease di 2019 ini, Pak. Artinya Sumatera Utara sudah lebih maju untuk menghadirkan produk peraturan daerah untuk sebagai turunan dari Impres 6 tahun 2020. Nah, yang kedua Bapak sekalian, setelah nanti pergub ini sudah jadi, perda ini sudah jadi, maka kita tunggu pergub lanjutan turun dari ini. Semangat dari perda peningkatan disiplin dan penegakan hukum ini adalah untuk menjaga dan edukasi masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Dia mengatur terhadap dua, individu dan pelaku usaha. Gitu. Nah, hukumannya juga berlaku dua hal dan tentu berjenjang. Harapan kita ini bukan semata untuk menakuti masyarakat, tapi ini bentuk ikhtiar kita sebagai legislasi itu hadir untuk melindungi masyarakat. Jadi dengan perda ini semangatnya adalah untuk melindungi dan menjaga masyarakat kita di Sumatera Utara. Seperti itu, Mbak Ani. Oke. Baik. Nah, tadi sudah disahkan ya perda di akhir Januari tahun ini, dan itu menjadi sebuah ikhtiar juga bagi kita semua, terutama dari fungsi legislasi. Betul. Nanti kita akan bahas itu, tapi ini kita mau bahas dulu soal kan upaya banyak yang sudah dilakukan pemerintah selama 1 tahun terakhir ini, baik dari segi kesehatan maupun dari bidang lainnya seperti ekonomi. Tapi ada saja nih oknum-oknum yang terus memanfaatkan situasi ini, jadi kebocoran lah istilahnya. Terjadi penyelewengan seperti korupsi bansos COVID, kemudian baru-baru ini juga penggunaan alat rapid test di Kuala Namu yang bekas, kemudian penggunaan vaksin ilegal yang kemarin sudah ditetapkan juga jadi tersangka 5 orang. Nah, bagaimana nih tanggapan DPRD Sumut dan pengawasan seperti apa nih seharusnya dilakukan supaya tidak terjadi lagi? Ya, ini jadi kalau ada manusia yang menggunakan momentum bencana ini untuk dia berkorupsi, untuk melakukan pelaku fraud atau namanya kecurangan-kecurangan, maka ini bukan manusia. Ini layak masukkan ke laut saja, dibuatkan ke laut, selesai manusia. Kalau manusia yang punya hati, maka dia menjadikan bencana ini sebagai sebuah kepedulian berempati untuk memberikan yang terbaik sumbangsi dia untuk bagian kontribusi dia menurunkan pandemi COVID di Sumatera Utara ini. Jadi kami di DPRD mengutuk dan mengecam orang oknum tersebut yang tidak bertanggung jawab, yang telah mencederai semangat kita untuk berjuang menurunkan pandemi COVID di Sumatera Utara. Bantuan seperti kata Mbak Ami, bantuan JPS untuk bansos itu memang kalau indikasi korupsinya itu belum ditemukan. Ini mau sampai sebagai klarifikasi kepada Polres Sumatera Utara. Kalau jumlahnya itu memang itu kewenangan dari eksekutif, DPRD tidak dilibatkan. Nah, tapi kami terus melakukan upaya pengawasan dengan tahun lalu kami membentuk pansus COVID, dan di situ ditemukan banyak hal celah-celah yang menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk bisa melakukan penyidikan seperti itu. Datanya sudah ada, pansusnya dari PKS juga Pak Ahmad Hadian. Data sudah ada, tinggal lagi kepada APH bagaimana mengkelapin hasil dari pansus itu seperti itu. Nah, terkait dengan kejadian kejahatan yang luar biasa terhadap pemalsuan stik antigen yang ada di Bandara Kuala Namu, ya, yang dilakukan oleh Kimia Farma Diagnostik, ya. Nah, ini juga mencengangkan. Artinya bahwa kegiatan pemalsuan antigen itu sudah berjalan dari Desember. Data yang didapat ya. Januari 2021, Desember 2020, Februari, Maret, April 2021. Jadi lebih kurang 5 bulan. Nah, kami langsung merespon. Komisi E ketika kepolisian langsung ke lokasi dan langsung bebek dan langsung dikasih polis lain, langsung diikuti dengan DPRD hadir ke sana, Mbak. Dan langsung saya, ketua komisi, karena ini menyangkut ketertiban
dan keamanan wilayah Sumatera Utara, saya langsung merespon itu kepada publik Sumatera Utara dengan kita memberikan statement yang tegas, meminta pelakunya agar dihukum seberat-beratnya dan mencopot para direksi Kimia Farma. Itu berita saya naik di akhir Maret, akhir April 2021, dan langsung direspon oleh Pak Menteri dengan mencopot para direksi dan komisaris Kimia Farma Diagnostik itu, Mbak. Nah, itu adalah upaya respon cepat kami sebagai pilihan rakyat untuk hadir melindungi masyarakat. Mungkin di antara kita ada korban, termasuk saya, melakukan cek antigen di Bandara Kuala Namu seperti itu. Nah, ini sebuah hal yang kejahatan yang luar biasa. Dan kita sudah selangkah lebih maju, dan kita sudah polisi sudah menetapkan, dan kita mengapresiasi kepolisian Sumatera Utara yang langsung menggerebek kejadian tersebut, dan ini mencoreng nama baik Sumatera Utara. Jadi kelakuan oknum tersebut telah mencoreng nama baik Sumatera Utara, dan ini bukan hanya di masalah Sumatera, tapi di nasional bahkan internasional. Begitu saya dapat kabar dari teman-teman dari NGO segala macam, sahabat saya yang di luar, bahwa Sumatera Utara memalukan dengan kejadian yang ada di Stik Antigen. Makanya statement saya langsung tegas, copot direksi dan jangan sampai di oknum-oknum stafnya saja. Cek semuanya, dan ini menjadi pencorengan nama baik Sumatera Utara karena terjadi di Bandara Kuala Namu. Dan ini Bandara Kuala Namu bandara internasional loh, Mbak. Artinya kita melihat DPRD kelemahan dalam pengawasan yang ada di Bandara Kuala Namu. Apakah itu angkasa puranya atau otoritas badan bandaranya, ataupun yang lainnya, Mbak, seperti itu. Kalau Satgas Covid ataupun Dinkes, dia sudah melakukan upaya yang signifikan, begitu. Tapi karena ini perbuatan di Kuala Namu, harusnya pihak Bandara Kuala Namu yang melakukan pengawasan. Dan ini sudah kita respon dengan hadirnya kita bersurat kepada Komisi 9 DPR RI, dan mereka sudah melakukan kunspek di akhir Mei kemarin, ya 29 Mei, dan saya hadir mewakili DPRD Provinsi Sumatera, dan kita menyampaikan fakta-fakta kepada kunspek Komisi 9, dan mereka tercengang, dan mereka turut prihatin, dan mereka sangat prihatin atas kejadian di Kuala Namu. Dan sampai sekarang itu masih di polis lain, belum dibuka. Saya sudah cek di sana, saya sudah melihat lokasinya segala macam begitu. Nah, terkait yang masalah vaksin. Nah, vaksin ini, Mbak Ani, juga menjadi kesediaan kita dengan negara membeli vaksin dari luar, negara hadir untuk melindungi masyarakatnya dengan memberikan vaksin, dan Sumut mendapat kuota vaksin. Nah, vaksin ini kan harapannya sesuai dengan Permenkes 1 dan 2, itu kan diberikan secara berjenjang dan bertahap untuk masing-masing penerimanya, gitu ya. Nah, yang jadi miris, Mbak, ini adalah ketika Permenkes yang terbaru itu bahwa pada periode kedua ini bahwa diberikan untuk para napi, para lansia, dan pelayan publik dan tenaga kesehatan, ternyata ada oknum yang jahat juga yang berpikir korupsi, begitu loh. Jadi ini sedih kali kita. Udah antigen kita memalukan Sumatera Utara, ini juga vaksin memalukan Sumatera Utara. Oknum dari tenaga kesehatan yang ada di lapas Kemenkumham yang melakukan penjual belian vaksin terhadap orang lain, dan itu di perumahan elit ya. Dan semua publik Sumatera tahu itu perumahan siapa, milik siapa, dan mayoritas itu siapa segala macam begitu. Dan ini juga tidak terdeteksi di Dinkes sebagai yang mengeluarkan distribusi vaksin itu, seperti itu. Nah, kita juga tahunya dari pengaduan masyarakat dan kepolisian. Terima kasih banyak pada masyarakat kita, masyarakat Sumatera yang luar biasa. Para teman-teman jurnalis juga terima kasih banyak, dan para kepolisian juga luar biasa. Karena memang inilah peran kita secara bersama untuk berkolaborasi lagi. Kalau diserahkan pada salah seorang anggota DPR, kita juga punya keterbatasan, ya kan. Tapi kalau semua bergerak mengawasi proses-proses ini, maka insya Allah ini yang kita harapkan, bahwa masyarakat terlibat untuk pengawasan penanganan COVID disease yang ada di Sumatera Utara. Oke, baik. Nah, seperti kasus-kasus tadi yang memalukan, yang mencoreng nama Sumatera Utara, yang antigen di bekas di Kuala Namu, kemudian tadi vaksin di perumahan elit, yang berarti ini kan melibatkan banyak pihak, tidak hanya satu pihak saja. Nah, pengkawalan berarti masih terus dilakukan ya sampai sekarang untuk
menghukum pelaku lah istilahnya, karena kan ini memang jelas merugikan banyak pihak. Jelas Mai. Jadi di dalam undang-undang kesehatan juga sudah mengatur, terus di undang-undang tentang pidana juga sudah diatur tuntutannya, dan kita ingin pihak kepolisian dan nanti kejaksaan memberikan hukuman yang maksimal begitu, karena ini sudah luar biasa. Mengkorupsi uang saja di masa pandemi atau bencana yang seperti ini itu udah hukuman mati Mbak Ani. Apalagi orang begitu. Ini ada dalam regulasi kita loh, begitu. Jadi akhirnya masyarakat membuat tidak dampak dari ini apa? Masyarakat nggak percaya. Benar. Kita sudah susah mensosialisasikan soal COVID ditambah dengan kasus begini, jadi membuat ambigu lagi nih di masyarakat. Betul, ya. Mbak. Kami ini baru 4 jam ini di depan masyarakat, Mbak. Kami ini 24 jam ini terus mengawasi masyarakat semampu kami dengan teman kami, jaringan kami yang ada di masing-masing wilayah, Mbak. Nah, kita juga 24 jam juga mengimbau dari status WhatsApp kami, Facebook kami, Instagram kami, ataupun kami bicara yang tokoh masyarakat atau adat, Pak, Bu, ayo pakai masker, ayo pakai ini, jaga jarak, kita laksanakan protokol kesehatan. Nah, dengan kejadian ini akhirnya apa, masyarakat itu ada ini segala macam. Kan akhirnya mereduksi peran kita. Jadi tolong kita mengajak jangan sampai muncul kasus lagi, karena ini upaya yang bertolak belakang terhadap kita untuk memerangi COVID-19. Nah, hari ini Mbak, saya memakai double masker. Ini sebenarnya bagian dari arahan dari Kemenkes, ya kan, bahwa dengan double masker ini upaya kita untuk lebih tanggap terhadap penyebaran COVID-19 seperti itu, Mbak. Tetap ya, prokesnya harus tetap ditingkatkan, jangan sampai kendor, jangan sampai kasih lockdown. Betul. Kita ini kan berjarak nih 1 meter ya. Nah, 1 meter. Jadi memang talk show ini memang sudah kita pastikan menjaga prokes dengan baik. Betul. Oke, baik Pak Indra, ini masih banyak yang akan kita bahas, tapi kita harus break dulu. Silakan, Dan pendengar Trijaya, Anda bisa berinteraksi bersama kami di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928, dan kami akan kembali sesaat lagi. Trijaya, more than just music. Kemungkinan jadi korban penggunaan rapid test bekas itu. Jadi tahu prosesnya. Habis ini mereka dicuci, cucinya itu tinggal sama yang jalanin karting, terus balik ke sana. Dan mohon maaf, karena masyarakat kan dia prosesnya di bawah meja. Ketika sodok itu udah pakai double bekas. Nah, yang kita harus menjadi perhatian kemarin adalah perhatian kita adalah apakah orang sudah positif itu diproses di kedua negara atau dia pergi ke rumah sakit tertentu yang sudah kerjasama. Mereka udah mafia ini, gitu. Nah, dia lagi kita dalami dan kalau yang kopi ini bisa di luar dari itu kan nanti saya sampaikan. Satu pasien COVID 1 hari itu 7 juta, yang ICU 11 juta di cover oleh negara. Jadi ini nggak main-main. Jadi ini mohon kalau orang berpikir bisnis, kalau berpikirnya untuk kesembuhan ya kesembuhan. Nah, akan saya tanyakan di BSD. Kalau COVID belum berakhir, maka kurangin anggaran. Makasih. Iya Mas ya. Kalau COVID belum berakhir, Mas Roni ya, kurangin anggarannya. Iya. Jadi celahnya diperkecil ya. Iya. Kalau anggaran terus diberikan dengan APBN segala macam, dia akan jadi terus nggak akan berakhir.
Ya kan? Dan pengguna anggaran juga masih menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, tidak bisa diaudit.